Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat berjumpa dalam acara renungan pagi di saat ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita yang berlangsung di hari ini, kita akan mempersiapkan waktu kita sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan dalam semua aktivitas yang akan kita lalui di hari ini. Karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami menaikkan syukur kepada Engkau Tuhan atas anugerah-Mu, atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Secara khusus, nafas dan kehidupan yang kami rasakan, kami boleh ada sampai saat ini karena kasih-Mu. Izinkanlah kami datang kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, kiranya dipimpin oleh Tuhan. Secara khusus kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami di hari ini. Kami sangat memerlukan kehadiran-Mu. Kuasailah hati kami, pikiran kami, dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahaminya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, Injil Matius pasal 6 ayat 33 dan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasa takut, khawatir, gelisah, ini menjadi bagian dalam hidup manusia yang berjalan seiring dengan waktu dan tidak dapat dipungkiri. Kadangkala hal tersebut sangat mengganggu hidup kita dengan Tuhan. Atau apakah sampai sejauh ini saudara-saudara ada pada posisi hidup yang aman-aman saja, tanpa ada rasa gelisah, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir dan lain-lain sebagainya? Jawabannya, semoga demikian yang berjalan dalam hidup yang dijalani oleh saudara-saudara. Secara khusus konteks dan realitas pembacaan ini menceritakan tentang khotbah Yesus di bukit. Dan Yesus mengambil gambaran dan realitas hidup manusia dalam hal penyampaian khotbahnya
agar menyentuh dalam kebutuhan hidup manusia, secara khusus tentang hal kekhawatiran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dua hal kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang tidak bisa ditawar-tawar, yakni makanan dan pakaian. Mari kita melihat apa yang dipakai manusia. Pada umumnya, manusia perlu pakaian untuk menutupi tubuhnya. Dengan pakaian, manusia bisa berdandan lebih cantik, lebih indah, model baju yang indah dapat dilihat. Bahkan manusia akan berusaha mencari uang untuk memenuhi keinginannya dengan membeli pakaian yang mahal-mahal. Padahal di dalam lemarinya sudah banyak pakaiannya. Karena banyaknya pakaian, ia menjadi bingung mencari pakaian untuk dipakai. Sehingga berulang-ulang ia menggantikan pakaian-pakaian itu oleh karena sudah kesesakan, lalu menaruhnya kembali di lemari sebagai pajangan. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian pun soal makanan. Contoh kecil, biasanya pada setiap ibadah-ibadah, pasti setiap orang akan berusaha untuk mencari dan mempersiapkan apa yang bisa disiapkan untuk jamuan kasih dalam ibadah, misalnya ibadah keluarga, ibadah persekutuan kaum ibu, ibadah persekutuan kaum bapak. Dan inilah yang menjadi salah satu kecenderungan manusia untuk berusaha memiliki kesejahteraan dalam hidupnya, meskipun kadangkala ada hal-hal yang tidak pantas didapat dari apa yang ia butuhkan. Karena itu pada ayatnya yang ke-25 dikatakan di situ, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Di sini Yesus memberi sebuah perbandingan, yaitu burung-burung di langit dan rumput di ladang, yang tidak punya segala-galanya, juga tidak punya jabatan, dan tidak pernah mati, bahkan terus dipelihara oleh Bapa di surga. Contoh, pada burung-burung di udara, mereka bebas berterbangan ke sana kemari. Walaupun mereka tidak menabur dan menuai, tapi mereka bisa menikmati hidup karena diberi makan oleh Bapa di surga. Demikian pun pada rumput yang sering kena panas dan hujan, dan tumbuh begitu saja tanpa disiram dengan air. Namun rumput tersebut memperlihatkan begitu indah dan rapih ketika rumput itu dihias dengan indahnya. Bahkan Salomo diceritakan dalam kemegahannya sebagai seorang raja yang kaya raya dengan pakaian yang indah, tidaklah dapat berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Pertanyaannya, lalu mengapa manusia khawatir? Alasan pertama manusia khawatir ada pada bagian ayatnya yang ke-30. Karena manusia kurang percaya. Hai kamu yang kurang percaya, padahal pengakuan kita padanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
bahwa saya pertaruhkan segala keselamatan kepada nahkoda, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya percaya, maka mujizat Allah dinyatakan di dalam hidup. Alasan yang kedua, mengapa orang khawatir? Kita lihat di ayatnya yang ke-32. Orang yang khawatir adalah seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pertanyaannya, apa itu mengenal Allah? Contoh, orang Kristen adalah orang yang betul-betul sudah mengenal Allah. Ia sudah dibaptis, sidi, bahkan nikah, dan mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah. Selanjutnya, Yesus menawarkan resep supaya manusia tidak khawatir. Pada ayatnya yang ke-33, Yesus katakan, "Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Kerajaan Allah di sini menunjuk pada kuasa dan kedaulatan Allah yang memerintah dengan penuh kasih, damai sejahtera, mencari Allah dan menempatkan Allah dalam segala hidup. Itulah yang akan ditambahkan kepada lewat semua yang dibutuhkan. Sehingga Allah menjadi yang paling utama dalam semua kebutuhan hidup manusia. Mengapa kamu khawatir? Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasrat saja kepada jalan hidupnya? Ya, siapakah di antara kamu
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kepada kami supaya kami membawa seluruh hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Supaya kami mengarahkan hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan kami tidak khawatir dalam menjalani hari-hari hidup kami, dalam memaknai arti hidup yang Tuhan beri, lewat seluruh aktivitas yang akan kami lalui di hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan semuanya di dalam kehidupan kami. Sebab itu, ajarilah kepada kami untuk membawa dan menyerahkan hidup ini dipimpin oleh Tuhan. Engkau telah mempersiapkan segalanya di dalam kehidupan ini, supaya kami tidak khawatir dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan, sebab Tuhan sudah mempersiapkannya. Apa yang senantiasa kami butuhkan, apa yang senantiasa kami perlukan, semuanya Tuhan, Engkau telah mempersiapkannya. Ini doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi yang telah kita dengarkan bersama-sama di pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di hari ini bersama dengan Dia. Shalom.